Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Marimat Hidayat dengan NPM 1202040446 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nabila Zalianti dengan NPM 120272408. Nama saya Nurul Maria dengan NPM 120202069. Saya Tasya Dualisia dengan NPM 120202408. Saya Wina Melania Rahayu dengan NPM 120202409. Saya Gali Azahra dengan NPM 120202403. Saya Skezebra Malaysia dengan NPM 1202402. Saya Aprilia Cahyanti dengan NPM 120202410. Oke, langsung aja kita masuk ke PPT-nya dan menjelaskan. Jadi yang pertama itu jelas. Nah, tujuan kita presentasi hari ini ada 4. Yang pertama, memahami perbedaan hukum dasar bank syariah dan bank konvensional. Kedua, ada mengetahui perbedaan akad, riba, dan underlying aset. Ketiga, ada menumbuhkan kesadaran kritis terhadap sistem keuangan syariah. Yang keempat, ada menjawab pertanyaan dasar tentang ekonomi syariah. Selanjutnya ada definisi ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip atau hukum Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai dari Al-Quran dan Sunnah yang menekankan pentingnya menjalankan harta dan melarang seperti riba atau riba untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan bermanfaat bagi semua. Lalu selanjutnya, kenapa prinsip syariah itu penting? Karena itu menghindari riba. Jadi transaksinya itu lebih adil tanpa bunga berlebihan. Yang kedua, transparansi akad. Nasabah tahu jelas hak dan kewajibannya. Yang ketiga, investasi halal. Dana hanya disalurkan ke sektor yang sesuai syariat, jelas dan aman. Lalu yang terakhir itu berbagi risiko. Karena di syariah ini prinsipnya itu bagi hasil bukan bunga tetap. Lalu definisi bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank syariah ini bank yang beroperasi berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu dia tidak menggunakan sistem yang namanya bunga. Jadi akadnya itu lebih jelas dan setiap transaksinya itu harus berbasis aset nyata. Lalu kalau bank konvensional, bank yang beroperasi dengan sistem bunga sebagai sumber keuntungan utama dan diikuti aturan perbankan umum tanpa menggunakan akad syariah. Lalu ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama ada aspek landasi hukum. Kalau di bank syariah itu berdasarkan syariat Islam seperti Al-Quran, hadis, dan fatwa MUI. Kalau di konvensional itu berdasarkan hukum positif atau hukum peraturan OJK PBI dan standar perbankan umum. Lalu aspek keuntungan di bank syariah itu bagi hasil atau profit sharing, ada margin atau usaha sewa. Lalu di bank konvensional itu ada bunga. Ketiga itu orientasi usaha. Di bank syariah itu profit plus social oriented, mengejar keberkahan dan keadilan ekonomi. Kalau di bank konvensional itu berdasarkan profit oriented, fokus pada keuntungan sosial saja. Aspek yang keempat itu penggunaan dana. Kalau di bank syariah hanya boleh untuk kegiatan yang halal, sedangkan di konvensional bebas tidak melihat halal atau haram. Nah, jadi akad dalam bank syariah ini yang pertama itu ada wadiah. Wadiah ini tuh adalah akad titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah itu berusaha menghendaki. Nah, maksudnya itu tuh semacam seperti kita nitip ke bank. Jadi itu tuh ada akadnya, akad wadiah. Nah, wadiah ini ada 2. Yang pertama itu ada wadiah, ada mamah. Dan mamah ini jadi si pihak bank ini cuma boleh yang kalau yang dalam ini si bank ini selain kewajibannya bertanggung jawab untuk menjaga uang nasabah, nah si bank ini juga boleh untuk memutarkan uang nasabah tersebut. Nah, kalau yang amanah ini si bank ini cuma boleh untuk menjaganya saja, nggak boleh tuh apa kayak si bank itu menggunakan uang nasabah tersebut, nggak boleh. Terus yang kedua itu ada akad mudarabah. Nah, akad ini tuh melibatkan kerjasama antara 2 pihak, pemilik modal atau sobibul mal dan pengelola dana itu adalah mudari. Nah, bank syariah ini bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan nasabah itu sebagai pengelola. Keuntungannya itu dibagi sesuai kesepakatan atau nisbah. Sementara risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terdapat kelalaian atau pelanggaran dari pengelola. Contoh mudahnya itu misal seperti ini, si A sama si B ini kerjasama. Tapi keuntungannya itu dibagi secara nisbah. Misal si A ini pemilik modalnya itu 60 dan yang pengelolanya itu 40. Jadi kerugiannya itu hanya ditanggung oleh pemilik modal. Si pengelola ini nggak menanggung kerugiannya, kecuali pelanggarannya itu tuh dilakukan oleh si pengelola ini. Nah, yang ketiga ini musyarakah. Nah, musyarakah ini adalah akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan kontribusi modal dari masing-masing pihak. Keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai dengan kontribusi atau kesepakatan. Nah, musyarakah ini hampir sama nih kayak mudharabah, tapi
Perbedaannya tuh di antara keuntungan dan kerugiannya. Nah, kalau si mudharabah itu kan keuntungannya bagi sesuai nisbah dan kesepakatan. Kalau ini musyarakah, keuntungan dan kerugiannya itu sesuai proporsi modal yang diberikan. Misal si A sama si B ini kerjasama. Si A itu ngasih modal 50% dan si B ini ngasih modal 50%. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu sama kayak proporsi modal yang mereka berikan. Jadi misalnya kerugiannya 50% ditanggung A dan 50%-nya lagi ditanggung oleh pihak B gitu. Lanjut. Yang keempat itu ada murabahah. Murabahah ini adalah akad bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan. Harga beli dan margin keuntungan diinformasikan secara transparan di awal akad. Nah, contoh gambarnya kayak gini. Nasabah mau beli mobil, tapi si nasabah ini belum punya cukup uang. Jadi si nasabah ini nyuruh bank untuk beli mobil tersebut. Nanti si bank ini akan beli mobil tersebut, lalu si banknya akan menjual kembali ke si nasabah ini, tapi dengan harga yang sudah mencakup keuntungan. Jadi misal harga mobil beli itu 500 juta, nah margin keuntungannya itu 50 juta. Nah, itu tuh harus disepakati di awal antara nasabah sama si banknya ini. Gitu. Terus yang kelima ini ada akad salam. Akad salam ini digunakan untuk transaksi pemesanan barang dengan pembayaran penuh di awal dan penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai waktu yang disepakati. Akad salam ini tuh akad yang biasanya kita gunakan kalau misalnya kita belanja online, kayak kita beli di marketplace gitu. Kita bayar di awal, nanti barang akan datang setelah sesuai dengan masa estimasi waktu yang sudah ditentukan. Gitu. Terus yang keenam itu ada istigna. Itu hampir sampai salam. Cuman bedanya itu dikhususkan untuk pembiayaan barang yang dibuat sesuai spesifikasi tertentu. Penyerahan dan pembayaran bisa dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan antara pembeli, mustaqni, dan produsen. Ini tuh jatuhnya kayak misal kita mau pesan baju ke penjahit. Nah, itu kan pasti ada spesifikasi dong, mau baju seperti apa yang mau kita bikin ke penjahit tersebut. Nah, pembayarannya itu bisa bertahap atau bisa langsung, pokoknya intinya itu sesuai kesepakatan antara si nasabahnya sama si penjahitnya. Terus yang ketujuh itu ada ijarah. Akad ijarah ini adalah perjanjian penyewaan barang atau jasa tanpa berpindah kepemilikan. Nah, bank syariah menyediakan barang kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan nasabah membayar imbalan atas manfaat hiburan tersebut. Nah, ijarah ini itu kayak misalnya kita mau ngontrak ke rumah orang. Nah, itu tuh kan ada biaya sewanya kan, tapi di situ tuh kita nggak punya hak kepemilikannya, kita cuma punya hak pemanfaatan. Karena kita kan bayar sewa, misal kita nyewanya itu cuma sebulan, berarti hak pemanfaatan kita cuma selama sebulan. Terus lanjut, itu yang ke-8 ada ijarah muntahiyah bin tamlik. Jenis akad ini merupakan pemilikan dari ijarah, di mana terdapat opsi pembinaan kepemilikan barang pada nasabah di akhir masa sewa. Biasanya digunakan untuk pembiayaan kendaraan atau properti. Ini tuh hampir sama kayak tadi, cuman kalau tadi kan hanya hak pemanfaatannya. Kalau ini awalnya tuh nyewa, misal si nasabah ini nyewa rumah ke bank, dia tuh nyewa udah 5 tahun. Nah, akhirnya si bank ini ngasih opsi lah ke si nasabah ini, kamu cukup bayar sisanya itu senilai 10 juta dan hak kepemilikan rumah itu yang tadinya punya si bank itu berubah jadi si nasabah. Terus yang ke-9 itu ada qard. Akad qard ini adalah pinjaman dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang harus dikembalikan sesuai jumlah pokok dan waktu yang telah ditentukan. Akad ini tidak diperkenankan mengambil keuntungan dan bersifat tolong menolong. Nah, maksudnya ini, misal contoh gampang ini, misal aku minjem ke teman aku senilai 2 juta. Nah, yang wajib aku kembaliin itu hanya 2 juta. Gak boleh ada imbal-imbal bunga kayak gitu, karena itu udah termasuk ke haram. Selanjutnya, di ekonomi Islam itu ada akad yang dilarang. Akad yang dilarang pertama itu ada riba, yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok secara bagil atau tebusan. Sering disebut bunga dalam pinjam meminjam. Dalam fikih ada 3 jenis riba. Yang pertama ada riba al-fal, terjadi saat menukar barang sejenis seperti emas atau beras dengan jumlah yang tidak sama baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua ada al-masyah, terjadi pada transaksi utang piutang atau pertukaran barang yang ditunda pembayarannya, di mana ada tambahan bunga karena penundaan tersebut. Yang ketiga dari pecahan jahiliyah, hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Terus ada akad gelanggar, ketidakpastian objek transaksi seperti menjual barang yang belum ada seperti jamin ternak, susu pendidikan gitu. Terus dia itu tidak jelas kualitasnya atau belum dapat diserahkan. Terus yang kedua ada maisir atau qimar, perjudian, transaksi spekulatif yang tidak produktif seperti taruhan atau undian yang merugikan salah satu pihak.
keempat ada zoom, hina atau tadlis, kezaliman, penipuan, dan penyembunyian cacat, transaksi yang merugikan salah satu pihak atau tidak sesuai dengan ketentuan yang adil. Terus ada bayi najasi, pemerintahan palsu, menjual dengan menawar harga tinggi agar pembeli lain tertarik pada penjualan tidak, padahal penjual tidak berniat untuk menjual. Terus yang terakhir ini ada itikar, menimbun barang, yaitu menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah besar pada saat harga sedang rendah dengan tujuan untuk menjual kembali saat terjadi kelangkaan dan harganya sudah melambung tinggi sehingga mengambil keuntungan yang merugikan dan merugikan masyarakat. Yang terakhir ada jual beli barang haram, akad yang objeknya adalah barang-barang yang diharamkan syariatnya seperti minuman keras, daging babi, daging halal, narkotika, dan barang curian. Intinya, akad tersebut dilarang karena dianggap bandel atau tidak sah, atau tasib, rusak atau cacat, dan melanggar prinsip-prinsip syariat seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi, mengandung unsur eksploitasi, penipuan, ketidakadilan, dan bertentangan dengan nilai-nilai moral humanis. Nah, apa itu underlying asset? Nah, underlying asset ini adalah aset real yang nyata, punya nilai ekonomis dan halal, berwujud atau tidak berwujud, yang menjadi dasar atau objek penerbitan instrumen keuangan syariah agar suatu transaksi terhindar dari riba, gharar, ketidakjelasan, dan masyir atau spekulasi. Nah, jenis underlying asset ini dalam syariah itu barang berwujudnya itu misalnya emas, perak, rumah, tanah, kendaraan, produk pertanian, dan lain-lain. Nah, yang jasa itu kayak jasa sewa, kayak misalnya kayak tadi kos-kosan itu kan ada jasa sewanya kayak itu jasa produksi dan lain-lainnya. Hak manfaat, hak guna bangunan, hak sewa, sama hal kayak tadi. Komoditas halal yang pasti barang itu harus halal dan harus jelas kualitasnya. Tidak boleh barang yang haram atau nggak jelas karena menghindari maisir, spekulasi, dan luaran ketidakjelasan ini. Jadi intinya underlying aset itu adalah aset nyata yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah. Ini selanjutnya ada kasus bank konvensional versus bank syariah. Jadi aku bakal kasih tahu perbedaannya apa sih? Perbedaan nyatanya, misalkan aku sebagai nasabah, ini aku jelasin secara bank konvensional dulu ya. Jadi misalkan aku mau beli aset rumah, misalkan aku beli aset rumah tuh seharga 500 juta. Nah, jadi aku pinjam uang ke bank konvensional seharga 500 juta. Terus nanti bank kasih pinjam ke aku. Nah, tapi nanti aku harus melunasi si uang 500 juta ini dengan bunga juga. Tadi kan udah dijelasin ya sama temen aku kalau misalkan bank konvensional tuh ada yang namanya bunga atau riba. Dan kalau di dalam Islam itu kan bunga atau riba itu kan haram ya. Nah, jadi kalau minjem uang ke bank konvensional, yang tadi aku udah kasih tahu contohnya, pinjam uang aku sebagai nasabah 500 juta dan harus ngembaliin si nominal yang udah pinjam itu plus bunganya. Misalkan aku mau balikinnya itu dengan periode 10 tahun, misalkan 500 juta itu aku mau balikin sebanyak selama 10 tahun. Nah, 10 tahun itu, 1 tahun itu kan ada 12 bulan ya. 12 bulan dikali 10 kan berarti 120 bulan kan. Nah, berarti aku harus melunasin uang 500 juta ini selama 120 bulan plus bunganya. Nah, tapi kalau di bank konvensional ini ada yang namanya periode fix sama periode floating ya, periode floating. Nah, kalau periode fix nih, biasanya kalau misalnya kita mau pinjam uang ke bank sama bunganya, dan itu di kesepakatan awal, di kesepakatan kalian pinjam uang, kayak si banknya tuh masukin yang namanya periode fix, kan ada bunga kan. Nah, dan nanti di kesepakatan awalnya tuh kalian dan si banknya tuh bakal buat kesepakatan di periode fix ini. Jadi nanti di tahun pertama sampai tahun kelima bunga yang harus kalian bayarin itu sebesar 8%. Tapi setelah lepas dari bulan tahun pertama sampai tahun kelima, di tahun ke-6 sampai tahun ke-10 nanti bunganya bisa aja naik. Jadi misalkan pas udah selesai si periode fixnya udah selesai, kalian bakal berganti ke periode floating. Nah, si periode floating ini di mana suku bunganya itu ngikutin suku bunga yang udah ditentuin sama Bank Indonesia. Bisa aja nanti di tahun ke-6 atau di tahun ke-6 sampai tahun ke-10 tuh bunga yang harus kalian bayar tuh bahkan bisa lebih dari 8%, bisa aja sampai 10 atau bahkan sampai 12%.
Jadi di tahun ke-6 sampai tahun ke-10 kalian bakal bayar cicilannya tuh bakal lebih tinggi lagi. Nah, tapi kalau di bank syariah, jadi aku sebagai nasabah minta tolong sama bank syariah buat cariin rumah seharga 500 juta. Nah, nanti si bank syariah ini beli rumah dari developer dengan kriteria yang aku minta dengan harga 500 juta. Nah, nanti setelah si bank syariah udah dapat rumahnya dengan ketentuan dan tipe yang aku mau, nanti bank syariah ini jual lagi ke aku. Nah, tapi nanti kalau di bank syariah itu ada yang namanya, tadi temen aku udah sampaikan, ada yang namanya margin atau keuntungan. Nanti itu ada kesepakatan karena kita udah minta rumah dengan nominal 500 juta. Nah, nanti itu si bank syariah bakal buat namanya margin atau keuntungan kesepakatan. Misalkan rumahnya itu harganya 500 juta. Nah, nanti si bank syariah ini buat kesepakatan sama kita karena udah cari rumah yang harga 500 juta, dia minta marginnya, misalkan marginnya itu seharga 150 juta. Nah, berarti kalian tuh kalian harus melunasi rumah kalian plus margin yang udah disepakati itu sebesar 650 juta kan. Nah, periodenya sama ya, 10 tahun juga. Berarti kan kalian harus bayar dari bulan ke 1 sampai bulan ke 120. Nah, kalau di bank syariah ini, misalkan di bulan pertama kalian tuh, misal ya, kalian bayar bulan pertama tuh 7.500.000. Nah, sampai ke bulan 120 kalian bakal tetap aja bayarnya tetap 7.500.000 karena kalau bank syariah itu kan tetap ya, nggak apa ya, sifatnya tadi nggak pakai bunga, nggak ada periode fix dan nggak ada periode floatingnya. Jadi tuh cicilan yang kalian bayar dari bulan pertama sampai bulan terakhir tuh tetap gitu. Sedangkan kalau yang di konvensional ya kalian yang harusnya kalau kalian pakai bank syariah itu cuma bayar 650 juta. Kalau kalian pakai konvensional tuh bisa aja kalian bayarnya 700 atau bahkan 750 juta kayak gitu. Jadi kita ada pertanyaan ini. Apakah bank syariah sama seperti bank konvensional? Menurut kalian gimana? Beda. Nah, apa bedanya? Bedanya keuntungannya, ambil dari konvensional. Kalau di iya lanjut. Jadi ya benar dong, antara bank syariah sama bank konvensional itu jelas beda dari segi akad, hasil keuntungan juga pasti beda. Kalau bank syariah itu pasti pakai menggunakan margin kan, keuntungan di awal kasih tahu harus disepakati antara si nasabah sama si bank. Kalau konvensional pasti kan pakai bunga nih. Lanjut aja. Nah yang kedua, menurut kalian bank syariah hanya untuk masyarakat muslim atau enggak? Tidak dong. Kenapa? karena bank sifatnya universal dan pasti dipakai seluruh Indonesia kalau mau. Orang Ya betul banget jawabannya. Iya betul, jawabannya benar. Ya benar ya, meski bank syariah ini bersifat universal, sebenarnya muslim maupun non muslim tuh bisa pakai bank syariah ini, tapi si bank syariah ini kan belum apa ya, orang-orang tuh banyak yang nggak tahu gitu loh, kayak ternyata kalau bank syariah tuh bisa ya dipakai buat non muslim gitu, karena apa ya, pemahaman yang beredar di luar tuh iya, karena belum mendalami banget loh kalau bank syariah tuh kayak gimana gitu. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa sih pemerintah itu membentuk bank syariah atau BSI ini. Alasan yang pertama adalah untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah. Jadi sebelum di merger, sebelum digabungin, di Indonesia ini bank syariah ini bentuknya kecil-kecil, maksudnya terpisah-pisah. Misalnya kayak bank konvensional besar seperti Mandiri, BCA, dia itu membuat sistem sendiri namanya bank syariah. Nah, dengan digabung dengan pemerintah ini menggabung semua bank syariah menjadi satu yaitu BSI, tujuannya itu untuk supaya apa ya, untuk mengembangkan si bank syariah ini lebih terfokuskan gitu. Alasan yang kedua adalah mendukung Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Jadi mayoritas Indonesia ini kan penduduknya kan muslim ya. Jadi walaupun tapi muslim, tapi ironisnya industri tentang bank syariah ini tidak masuk ke dalamnya, tidak masuk ke dalam penduduknya itu, gitulah. Terus jadi tujuannya itu untuk supaya si Indonesia ini, negara kita ini terfokuskan sama negara luar, apa ya, supaya Indonesia ini terfokuskan sama negara luar. Jadi negara luar ini berpikir punya pikiran bahwa Indonesia ini ada bank syariah gitu loh. Jadi untuk menarik investasi luar dari Timur Tengah sama Asia, supaya Indonesia ini ada perhatian tentang bank syariah.
Nah, alasan yang ketiga adalah efisiensi dan integrasi sistem. Nah, dengan digabungkan kan jadi kan biaya operasionalnya kan jadi lebih hemat kan. Jadi tujuannya itu untuk supaya biaya operasionalnya itu tidak membengkak. Nah, di yang keempat adalah mendorong pembiayaan sektorial dan UMKM. Jadi si BSI ini tujuannya itu selain mendapatkan perhatian dari negara luar, dia ini juga mendapatkan perhatian untuk rakyat-rakyat kecil. Jadi pengusaha-pengusaha kecil itu bisa meminjam biaya ke bank syariah. Jadi jadi Indonesia ini tidak hanya terfokuskan untuk perusahaan besar, tapi juga untuk perusahaan kecil. Nah, pembahasan selanjutnya adalah menyediakan pilihan keuangan halal. Jadi kan tidak semua masyarakat ya suka sama bank konvensional. Jadi ada masyarakat yang ingin keuangannya itu halal. Maksudnya ada barangnya, ada akadnya jelas, tidak ada bunga gitu. Jadi si BSI ini hadir untuk membuat pilihan kepada masyarakat untuk yang mau untuk pilihan untuk si bank syariah ini. Faktor yang menarik, kenapa sih banyak masyarakat terjebak pinjol dan pay later? Karena di bank konvensional ini, pinjol dan pay later ini, dia ini menggunakan sistem yang instan, jalannya cepat, cukup untuk verifikasi muka dan KTP. Sedangkan kalau misalnya si bank syariah ini, dia ini punya administrasi yang lebih panjang. Jadi orang-orang ini kenapa terjebak? Karena orang-orang ini pengen jalan yang instan, jalan yang cepat. Gitu. Terus alasan yang kedua, faktor yang menarik yang kedua adalah ekonomi syariah ini ternyata punya daya tahan krisis yang lebih baik. Kenapa? Karena si bank syariah ini tidak punya yang namanya sistem bunga. Jadi makanya dia ini punya daya tahan krisis yang lebih baik. Kalau misalnya dibandingin dengan bank konvensional ini ketika ekonominya lagi jatuh, lagi guncang, dia ini lebih panik dibandingkan bank syariah. Kenapa? Karena si bank konvensional ini kalau misalnya ekonomi lagi anjlok, lagi goncang, dia ini lebih panik karena bunga turun. Karena bunganya itu. Karena kan kalau misalnya ada bunga, si bank ini kan punya untung yang lebih banyak kan dari si bank syariah kalau bisa dibandingin. Nah, terus alasan yang ketiga adalah ternyata banyak PTN dan PTS ini, kampus ini bekerja sama dengan BSI. Nah, ini menjadi awal mula si BSI ini dikenal masyarakat. Nah, di sini gue ada pertanyaan terakhir. Jadi menurut kalian apa bank syariah ini cocok sama teman muda? Wah, cocok. Tapi kalian pakai nggak nih? Enggak. Jadi kira-kira enggak? Enggak. Kenapa kalian nggak pakai? Nah, alasannya kenapa? Ya, itu tadi aku pertama kakak ngomongnya lebih mudah. Kalau misalnya bank konvensional kan lebih mudah, lebih praktis. Nah, tapi kita juga anak muda belum tertarik lah buat pinjol kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau kedepannya kita mau pinjol, mau putar uang, mari kita ke BSI. Kalau sekarang kita nabung uang dulu di bank konvensional aja, ya. Tapi tertarik nggak? Tertarik dong. Itu, uang keuntungan di bank konvensional. Oke, kita udah sampai di kesimpulan ya sebelum aku terakhir. Jadi kesimpulannya kalau bank syariah itu sistem keuangannya itu berlandaskan syariah, di mana tujuannya adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Terus perbedaan fundamentalnya itu terletak pada pelarangan ketat terhadap riba. Yang ada di poli syariah nggak ada ribanya ya karena haram. Iya, dan sebagai gantinya bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau margin keuntungan yang tetap dan mewajibkan setiap transaksinya didasarkan pada aset real atau underlying aset. Dan mekanisme ini diatur melalui akad-akad yang transparan dan terbukti memberikan daya tahan krisis yang lebih baik dan mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.